Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 6 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Sugianto di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun tema yang akan kami jelaskan yaitu mengenai fardu kifayah, yakni mensolatkan jenazah. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan kelompok saya. Ada Devi Yulia, Dimas Rifai, Muhammad Akbar, Siti Dewi Aini, dan Yarialdi. Setiap orang bernapas pasti akan meninggal dan setiap muslim memiliki kewajiban terhadap saudaranya yang meninggal dunia, yaitu mensolati dan memandikannya. Seperti orang yang hidup, jenazah pun harus dimandikan sebelum disolatkan dikuburkan. Memandikan jenazah merupakan bagian dari fardu kifayah dalam mengurus jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fardu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila tidak seorang pun yang melakukan hal tersebut, maka seluruh kampung dan penduduk di sekitar kediaman jenazah tersebut akan berdosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sejelas disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Al-Imran. Adapun maksud ayat di atas adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan di hari kiamat nanti itulah disempurnakan. Balasan masing-masing yang baik dibalas dengan yang baik, yaitu surga. Dan yang buruk akan dibalas dengan yang buruk pula. Kehidupan di dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang dirasakan di dunia ini berupa makanan, minuman, pangkat, kedudukan, dan sebagainya. Pada umumnya memperdayakan manusia. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah mayat seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat jenazah ini jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Dari hadis-hadis itu jelaslah bahwa sholat jenazah itu sangat dianjurkan. Meskipun anjuran untuk sholat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardu ain, hukum mensolatkan jenazah hanyalah fardu kifayah. Adapun yang diwajibkan untuk disolatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mau mati syahid atau mati dalam peperangan melawan musuh atau Islam. Terkait mengucapkan la ilaha illallah atau muslim, hadis riwayat Ad-Daruqutni dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Nabi SAW telah memerintahkan kepada para sahabat sehubungan dengan orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka, tidak perlu dimandikan dan tidak pula disolatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum mensolatkan mayat adalah fardu kifayah sebagaimana memandikan dan mengkafaninya. Mensolatkan mayat memiliki keutamaan yang besar, baik bagi yang mensolatkan maupun bagi mayat yang disolatkan. Keutamaan bagi yang mensolatkan mayat dinyatakan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, barang siapa menyaksikan jenazah sehingga disolatkan, maka ia memperoleh pahala 1 qirat. Dan barang siapa menyaksikannya sampai dikubur, maka ia memperoleh pahala 2 qirat. Ditanyakan, berapakah 2 qirat itu? Jawab Nabi, seperti 2 bukit yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Syarat-syarat yang diperhatikan pada sholat jenazah. Yang pertama yaitu syarat-syarat yang berlaku untuk sholat jenazah. Yang kedua, mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, menaruh mayat hadir di depan orang yang mensolatkannya. Kemudian ada rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian takbir, membaca Allahu Akbar 4 kali. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang keempat, membaca doa sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Kelima, berdoa untuk mayat 2 kali takbir ketiga dan keempat. Yang keenam,
Salam. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan dan imam berdiri di sebelahnya, sedangkan jamaah di belakangnya, berdiri 3 baris atau lebih. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk sholat, maka bersegeralah berdiri dan berniat untuk sholat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Mengangkat kedua tangan dengan niat sholat jenazah laki-laki atau perempuan, disertai takbir pertama. Adapun niatnya sebagai berikut. Usolli ala hazal maiti arba'a takbirotin fardol kifayatin imaman makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat atas mayat ini dengan 4 takbir sebagai fardu kifayah, sebagai iman atau makmum karena Allah Ta'ala. Yang mana jika jenazahnya perempuan, maka kata hazal maiti diganti dengan kata hazihil mayitati. Dan jika jenazahnya goib, maka ditambahkan setelah hazal maiti kata goiban, atau setelah hazihil mayitati kata goibatan. Yang kedua, setelah takbir pertama lalu membaca surah Al-Fatihah, bertahmid dan memujinya, yang kemudian disusul dengan takbir kedua. Setelah takbir kedua lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad innaka hamidun majid, yang artinya, ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau maha terpuji dan maha agung dalam alam semesta. Hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, bertakbir untuk ketiga kalinya, diikuti dengan berdoa bagi sang mayat, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa tersebut berbunyi, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madakhalahu wa aksiluhu bima'i maswalji wa baradi wa nakihi minal qataya kama kunakin syautul abyadu minad danasi wa abdilu daron khairon min akhlihi wa azwan khairon min jauzihi wa kiyafi natal qabri wan azbanna, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia laki-laki, berilah rahmat kepadanya, selamatkan dia dari beberapa hal yang tidak disukai, maafkanlah dia dan tempatkanlah dia di tempat yang mulia surga, luaskan kuburnya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Dan masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka. Yang keempat, setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi. Yang mana lafaznya, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menghalangi pahalanya sehingga tidak sampai kepada kami, dan jangan pula kami mendapatkan fitnah sesudah kepergiannya. Setelah itu mengucap salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, sebaiknya jamaah sholat disusun paling tidak menjadi 3 baris. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah. Yang ketiga, mayat yang disolatkan adalah mayat muslim atau muslimah yang selain dari mati syahid dan anak-anak. Yang keempat, bagi yang tidak dapat mensolatkan jenazah dengan hadir, maka dapat mensolatkannya dengan gaib. Yang kelima, semakin banyak yang mensolatkan jenazah, semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Yang keenam, mayat yang jumlahnya lebih dari 1 dapat disolatkan bersama-sama.
atau dengan sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat. Yang ketujuh, tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika itu laki-laki dan pada arah pantatnya atau di tengah jika itu perempuan. Sunnah-sunnah mensolatkan jenazah. Yang pertama, mengangkat kedua tangan setiap takbir dan membaca doa iftitah setelah takbir. Yang kedua, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah dan berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin. Yang ketiga, berhenti atau diam sebentar setelah takbir keempat sebelum salam dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dan yang keempat, menoleh ke kanan terlebih dahulu ketika bersalaman. Jadi kesimpulannya, sholat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Kemudian, sholat jenazah sudah ada syarat dan rukun-rukunnya yang berpegang pada dasar-dasar sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, bahwa melaksanakan jenazah yang matinya syahid boleh dan tidak disolatkan, karena Rasulullah SAW pernah mengerjakan kedua-duanya. Pernyataan ini didasarkan pada hadis-hadis yang ada dan telah diamati bahwa nas-nasnya sahih. Demikian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan baru. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.